Panik. Hilangnya si cantik Jovita seakan-akan menggoyang kerajaan bisnis Leon. Jangan main-main pada seorang wanita, karena wanita itu punya kekuatan besar dan pengaruh besar, bahkan bisa menghancurkan sebuah kerajaan sekaligus. Hal itu sepertinya benar. Apa yang mereka takutkan benar terjadi. Leon sangat marah saat mendengar Jovita melarikan diri. Melihat berita di televisi itu, Leon seakan-akan ingin meledak. Semua anak buahnya begitu ketakutan, terlebih Iwan, Tony, dan Rico. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba ia bisa lepas dari sini? Siapa pelakunya? Leon menatap tajam mereka bergantian. Bos, sepertinya ia sudah lama merencanakannya, ujar Iwan. Saya tahu dia sudah lama ingin kabur, tapi yang saya tanya, kenapa dia bisa lolos dari tanda peringatan, dari kalung yang aku berikan? Kalau ia memang benar melarikan diri, kenapa? Ia tidak bisa lolos kalau tidak ada yang membantunya. Leon menggebrak pintu lemari. Ia ikut dengan mobil Zidane, bos. Zidane, panggil Zidane ke sini. Teriaknya dengan volume suara keras. Kini, wajah mereka semua panik dan kepala menunduk. Kenapa? Leon menatap mereka bergantian. Zidane tidak ada, bos. Dia menghilang dari sejak semalam itu. Apa kalian mau bilang kalau Zidane bekerja sama? Tidak sepertinya, bos. Jovita masuk diam-diam ke dalam mobil Zidane. Cari Zidane sampai ketemu. Anak buah Leon kocar-kacir. Leon duduk di dalam kamarnya. Ia mencengkram kepalanya. Apa yang telah saya lakukan? Apa yang telah saya lakukan? Apa saya telah mengubahnya menjadi seorang pembunuh? Apa kamu tidak tahu bahaya di luar sana yang mengincarmu, gadis bodoh? Ujar Leon. Ia sangat khawatir. Tentunya, ia sangat menyesal telah mengungkapkan kalau dia bukan pembunuh keluarganya. Sial. Harusnya aku biarkan saja dia berpikir kalau saya membunuh keluarganya. Harusnya saya membiarkannya membenciku. Oh, sial. Leon merasa sangat depresi, karena ia tahu nyawa wanita itu dalam bahaya besar. Leon tahu ada dalang besar di balik pembunuhan keluarga Jovita. Leon yakin Benny dan rekan-rekannya hanya diperalat, tetapi otak sesungguhnya bukan orang sembarangan. Karena sampai saat ini pembunuhan satu keluarga itu belum terungkap. Bahkan, polisi seakan-akan buntu, tidak menemukan siapa pembunuh sebenarnya. Padahal sudah berbulan-bulan lamanya. Leon yakin, polisi akan mencari kambing hitam sebagai tersangka karena desakan. Namun, pembunuh yang sesungguhnya masih bebas. Saya akan menemukan pembunuh yang sebenarnya. Dengan begitulah Jovita bisa tenang. Lelaki bertato. Leon juga melihat kedua pembunuh itu sesaat. Ia membekap mulut Jovita malam itu. Ia yakin Jovita juga mengenal tanda kedua pembunuh itu. Itulah yang ditakutkan Leon. Ia tahu Jovita dalam bahaya. Saat sedang duduk, Sam dan Nick mengetuk kamar. Masuk, saut Leon dari dalam kamar. Mereka berdua masuk dengan wajah takut-takut. Ada apa, Sam? Bos, kami meminta maaf. Ujar Nick dan Sam datang ke ruangan Leon. Ada apa? Wajah Leon seketika menegak. Kemarin kami mengajarinya menembak. Kami yang mengajarinya menggunakan senjata. Apa maksudnya? Don Hara meminta kami mengajarinya bagaimana cara menggunakan senjata. Dia bilang bos ingin dia bisa menembak. Lalu, Leon melotot tajam pada keduanya. Kami mengajarinya sampai bisa, karena dia bilang bos yang menginginkannya. Leon terduduk di sisi ranjang. Ia kembali menggenggam lehernya. Saya tidak benar-benar menginginkan jadi seperti itu, Sam. Apa yang saya lakukan saat itu sebuah kemarahan. Bos, saya tidak tahu ini penting atau tidak. Seorang pekerja proyek melihat Jovita di ruangan Pak Banas dan apa yang dilakukan. Mereka berdua saling melihat. Ini, bos. Saya memberikan ponselnya. Foto Jovita menggunakan pakaian minim dan merayu Pak Banas. Gambar Jovita dalam ponsel Niki. Dasar lelaki bangkotan kurang ajar. Hantarkan saya ke proyek. Baik, bos. Sam kesusahan menelan ludahnya saat Leon menyelipkan pistol ke pinggangnya. Oh Tuhan, jangan Pak Banas. Dia tidak salah. Wanita itu yang salah. Sam membatin. Dalam mobil, Leon terlihat sangat marah saat melihat foto-foto seksi Jovita saat merayu Pak Banas. Kurang ajar. Apa kamu harus jauh ini, Jovita? Perang! Leon melempar ponsel Niki ke kaca jendela mobil. Untung kaca mobil mahal itu kuat, tetapi ponsel Niki hancur. Mereka berdua diam dalam ketakutan. Sam menginjak pedal gasnya dan membawa Leon ke lokasi proyek. Saat tiba di sana, Leon meminta Banas dibawa jauh dari proyek. Pak Leon? Wah! Satu tinju mengarah ke perut lelaki
umur 5 tahunan itu. Ia panik dan langsung berlutut di kaki Leon. Saya tidak tahu letak kesalahan saya, bos, tapi tolong maafkan saya, ujarnya ketakutan. Harusnya kamu tidak menyentuh wanita aku jika kamu takut. Saya minta maaf, Pak Leon. Saya tidak menyentuh Non Hara. Non Hara datang ke ruanganku. Ia ingin memberi gambar desainnya. Tetapi hari itu dia berbeda. Ia berpakaian seperti itu. Saya minta maaf jika saya tergoda melihatnya. Hanya melihatnya saja, bos. Tidak menyentuhnya sedikit pun. Kamu menyentuh tangan wanitaku, Benes, teriak Leon. Ia menjadikan lelaki parubaya itu jadi pelampiasan kemarahannya. Pak Leon, saya tidak menyentuh tangannya. Non Hara yang memegang tangan saya duluan. Tolong maafkan saya, Pak Leon. Apa yang kamu ingin janjikan padanya sampai dia merayu dengan tubuhnya? Ia terdiam sejenak. Benes sudah berjanji tidak memberitahukan siapapun. Katakan padaku. Leon menarik pistol dari pinggangnya dan mengarahkan ke kepala Benes. Ampun Pak Leon, dia hanya meminjam ponselku dan meminjam laptop. Aku tidak tahu apa yang ia cari di sana. Dia bilang hanya ingin melihat model-model pakaian dalam. Ambilkan laptop dan ponselnya. Baik, bos. Nicky berlari ke kantor mengambil laptop dan ponsel Benes. Setelah ia bawa ke depan Leon. Sam, coba kamu cek. Baik, bos. Saya mau ngotak-atik semuanya. Tapi, ia tidak mendapatkan apa-apa di riwayat pencarian karena Jovita sudah tahu Leon akan mengetahuinya. Bos, saya tidak menemukan apa-apa. Hanya pencarian model-model pakaian. Dia bukan orang bodoh, Sam. Jovita itu seorang sarjana. Dia pasti sudah menghapusnya. Kalau tidak, ia pasti membiarkan virus masuk ke laptop untuk mengacaukan pencarian. Berikan pasah pada Kinan. Pak Leon, saya minta maaf. Salahku hanya melihat, namun tidak menyentuhnya. Kalau ada keinginan kuat dari tubuh ini, hal yang wajar, Pak Leon, karena saya lelaki normal dan dia wanita cantik, ujar Pak Banas memberikan pembelaan diri. Bukan maafkan Leon semakin murka. Apa kamu pikir hanya melihatnya tidak mengkhianati saya? Harusnya kamu beritahukan saya, Pak Banas, apa yang dilakukan. Pak Leon, saya tadi malam datang ke pesta Bapak, tapi orang-orang Bapak mengusir saya. Leon diam. Baiklah, kali ini saya tidak menyiapkanmu, tapi lain kali, biar lagi urusannya. Ujar Leon meninggalkan Banas. Ia tidak menghabisi Banas karena ia tahu ia salah. Pesta bikini yang ia lakukan tadi malam menghancurkan segalanya. Karena pesta enak-enak itulah, Jovita berhasil melarikan diri. Leon membawa laptop dan ponsel Banas pada Kinan. Semua sudah pasti terungkap olehnya. Bos, dia menyelidiki tentang mantan tunangannya bernama Benny dan beberapa mantan karyawan ayahnya dulu. Ujar Kinan. Saya sudah menduga dia akan melakukan itu. Ujar Leon panik. Ia mengeluarkan ponselnya. Rico, perintahkan orang-orangmu berjaga di apartemen Benny dan di rumah mantan pengacara keluarga Jovita. Baik, bos. Oh, kamu kembali Mansion sekarang. Biarkan Sam dan Nicky yang mencari Zidane. Kita kembali ke Jakarta. Saya yakin malam ini dia akan mengincar Benny dan istrinya. Baik, bos. Leon memutuskan akan kembali ke Jakarta.